KCIC ini membutuhkan kolaborasi karena dalam situasi seperti ini, semua lini saya kira harus kita bisa sinergikan. Saat ini hutang KCIC itu mencapai kurang lebih 100 triliun yang membebani BUMN karya dan juga PT KAI begitu. Nah, perlu ada negosiasi, segera negosiasi. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berharga ini, mohon dibantu ada revisi Perpres perubahan susunan Komite KCJB untuk pertama restrukturisasi keuangan, kemudian kemudahan grace period bunga pinjaman dan partner pihak Indonesia untuk bernegosiasi. Kemudian Bapak, yang bisa dikolaborasikan, mohon dukungannya. Jangan lama-lama Pak, dan saya juga mohon dukungan dari Komisi 6 pimpinan maupun anggota. Beberapa perundingan perdagangan ini harus disegerakan, namun dengan syarat secara lebih ketat ada negosiasi yang bisa menguntungkan kepentingan nasional kita. Saya mencatat tadi permintaan dari pihak Amerika yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Salah satunya, salah dua, salah tiga adalah pembukaan lapangan kerja di Amerika. Itu menjadi pertimbangan bagi Amerika. Dan seharusnya ini juga menjadi pertimbangan dari persoalan menghadapi perang dagang bagi Indonesia. Penciptaan lapangan kerja, penguatan SDM, tidak kurang dalam 6 bulan di tahun ini, 5 bulan bahkan, ini baru 5 bulan, sudah 100 orang kehilangan pekerjaan Bapak, di sektor formal, itu bukan angka yang kecil begitu. Lalu kemudian meminta terbukanya kebijakan subsidi negara kita. Terima kasih Pak Erick sudah menyampaikan informasi ini. Menurut saya, kita tetap dalam prinsip politik bebas aktif. Kita memperlakukan bebas aktif ke negara orang, tetapi juga untuk Indonesia, kita berpegang dengan semangat kebangkitan nasional ini, berpegang pada prinsip bebas aktif. Kita tidak akan ikut campur urusan negara orang lain. Tetapi negara orang lain juga apa urusannya? Mereka meminta kita untuk meneliti kembali soal tadi, terima kasih komitmen Pak Erick. Soal subsidi bagi rakyat kita itu adalah tidak bisa dipandang hanya untuk menghambur-hamburkan uang dan mengganggu sistem perdagangan mereka. Itu amanat konstitusi yang harus kita penuhi. Namun kemudian juga artinya soal penyaluran subsidi ini menjadi penting untuk ditelisik kembali dalam kaitannya dengan BUMN, khususnya subsidi listrik dan subsidi BBM harus segera diawasi Bapak. Ini Pertamina sudah ada kasus juga bersama Telkom kemarin ya Pak Arya Sinulinga. Bagaimana sistem penyaluran dari BBM subsidi itu? Apakah My Pertamina itu betul-betul kemudian membuat subsidi BBM menjadi transparan dan tepat sasaran atau sebaliknya? Tanpa berniat untuk menelusuri, kita bukan siapa yang mencari salah. Tetapi dalam konteks ini, saudara-saudara bisa memikirkan orang luar aja sangat aware terhadap policy subsidi negara kita begitu. Nah, saya yakin BUMN, Pak Erick dan juga tentu saja terakhir Pak. Terima kasih. Pak Arya, saya bukan dalam rangka untuk mengacaukan sistem. Saya ingin Pertamina itu benar-benar GCG. Dan tentu saja kita juga, karena saya dengar Amerika mengkritik soal metode transaksi pembayaran, tidak ingin kita pakai QRIS dan segala macam. Pak Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan seluruh menteri yang tidak ada di sini, menurut saya rakyat Indonesia akan berada bersama Anda semua ketika di dalam menghadapi perang tarif, perang dagang ini. Bapak-bapak, para menteri tetap berada, silakan salaman, ya harus kompak Pak, nggak bisa nggak kompak, termasuk dengan DPR-nya. Jadi tentu kita tidak dalam rangka mengkritik untuk mencari siapa yang salah, ini bukan waktunya lagi, waktunya untuk kita kolaborasi sinergi untuk negeri. Pak Erick, Bapak bisa presentasikan setelah Danantara ini apa roadmap-nya?